Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertatap muka dalam masa ta'aruf siswa madrasah yang lebih kenal dengan Matsama. Para siswa dan siswi yang kami banggakan, di pagi hari ini mungkin hari yang kedua masa ta'aruf siswa madrasah, kita akan kepada materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kami sudah mempersiapkan bahan-bahan yang perlu kalian pahami, perlu kalian kenal tentang keberadaan Madrasah Miftahul Huda. Baik, para siswa dan siswi yang berbahagia, saya pandang tentang MTS Miftahul Huda. MTS Miftahul Huda itu bernaung di bawah Kementerian Agama yang terletak di Jalan Gerakan Koperasi nomor 404 Majalengka Wetan, di mana MTS Miftahul Huda diapit dengan 3 jalan. Jalan yang pertama adalah Jalan Gerakan Koperasi, jalan yang kedua adalah Jalan Pejuang 45, dan yang ketiga adalah Jalan Lubuk Sawah. Persis di hadapan gerbang MTS Miftahul Huda itu terdapat Indomaret yang baru dibuka tahun kemarin. Adik-adik sekalian, ada beberapa fasilitas yang perlu kalian ketahui di MTS Miftahul Huda. Pertama, di samping kiri gerbang MTS Miftahul Huda, di sini terdapat ruangan di mana ruangan ini dipergunakan untuk ruangan laboratorium komputer, tempat berlatihnya para siswa mengenai IT. Mudah-mudahan adik-adik sekalian juga bisa menguasainya nanti di bawah bimbingan guru bidangnya. Insya Allah barangkali seminggu sekali paling tidak adik-adik sekalian bisa mempelajari IT atau komputer. Selanjutnya, inilah suasana para siswa dan siswi di MTS Miftahul Huda yang sedang mempelajari atau dibimbing di dalam bidang komputer di bawah bimbingan Ibu Lilis Srianti SAG. Di samping kanan gerbang MTS Miftahul Huda terdapat sebuah bangunan yang cukup tinggi, di mana bangunan ini dipergunakan untuk melaksanakan ibadat para siswa khususnya, dan umumnya para bapak dan ibu yang ada di masyarakat sekitar. Persis di depan pintu gerbang bersampingan dengan masjid itu terdapat lapangan yang biasa dipergunakan untuk upacara. Selanjutnya, suasana di dalam lapangan di lingkungan sekolah, para siswa dan siswi MTS Miftahul Huda rutinitas setiap hari Senin melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kebetulan pada saat itu dikunjungi oleh Bapak dari Kepolisian Polres Majalengka. Inilah suasana yang cukup tenang bagi para siswa dan siswi ketika mengikuti kegiatan upacara bendera. Selanjutnya, di sebelah depan lapangan MTS Miftahul Huda terdapat beberapa ruangan yang sangat dekat sekali. Di antaranya adalah ruangan belajar, yang ini dipergunakan untuk ruangan belajar kelas 7A, 7B, dan sekaligus juga dipergunakan di dalamnya untuk pertemuan-pertemuan resmi. Adik-adik sekalian, suasana di dalam kelas salah satunya kami tampilkan di slide ini. Ini mereka sedang menyimak mengkaji tentang satu keilmuan di bawah bimbingan gurunya. Dan selanjutnya, persis di hadapan kantor
kepala sekolah atau kepala madrasah terdapat masjid yang begitu megah. Alhamdulillah ini bisa menampung cukup banyak bagi para siswa dan siswi MTS Miftahul Huda, dan siswa-siswi MTS Miftahul Huda melaksanakan kegiatan keagamaannya, baik itu sholat berjamaah, duhur, kemudian tadarus Al-Quran, yang kadang diselingi juga dengan kegiatan kultum, tempat berlatihnya para siswa untuk melatih mental dalam berceramah atau berpidato. Adik-adik sekalian, di MTS Miftahul Huda juga terdapat fasilitas untuk sarana kebersihan. Di antaranya ada 3 toilet. Pertama, toilet siswa yang bergandengan dengan toilet guru. Kemudian di sini ada toilet kedua. Toilet kedua dipergunakan untuk siswa. Kemudian ada juga toilet ketiga khusus untuk siswa. Di samping toilet juga ada tempat untuk berwudu. Selanjutnya, tadi dikatakan persis di hadapan masjid itu ada ruang kantor kepala madrasah, dan di samping lapang sebelah utara lapang tempat upacara itu terdapat satu ruangan khusus untuk ruang BP, untuk ruang BP atau BK, bimbingan konseling. Adik-adik sekalian, selain ruangan yang tadi disampaikan, terdapat juga ruangan kelas yang lain yang setiap hari kami pergunakan untuk belajar, dan ini suasana mereka para siswa dan siswi melaksanakan kegiatan upacara bendera. Dan tentunya ketika adik-adik sekalian masuk ke MTS Miftahul Huda, sebuah lembaga pendidikan formal, ini terikat dengan tata tertib atau aturan yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan oleh semua siswa. Baik, saya sampaikan dan saya bacakan di sini. Mohon dicamkan baik-baik agar dalam pelaksanaan pembelajaran nanti kalian bisa mematuhi aturan atau tata tertib yang kami sajikan. Yang pertama, siswa harus hadir di madrasah 10 menit sebelum bel masuk, dan 30 menit bagi siswa yang bertugas khusus membersihkan kelas atau piket. Jadi petugas piket kebersihan harus datang ke sekolah 30 menit sebelum bel pembelajaran dimulai, dan bagi siswa yang lain minimal 10 menit sebelum bel dibunyikan harus sudah berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, setiap siswa yang terlambat datang harus melapor kepada guru piket. Kami sudah membagikan tugas piketnya bagi dewan guru, yang mana setiap siswa yang datang terlambat ke sekolah tidak diperkenankan masuk dulu ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran sebelum ada izin dari petugas piket dari guru. Atau ketika siswa ingin hendak keluar dari ruang belajar, hendaknya melapor dulu kepada guru piket. Yang ketiga, siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya karena sesuatu dan lain hal atau ada kepentingan harus mendapat izin dari guru piket. Contoh, adik-adik sekalian sedang berada di dalam kelas, kemudian ada saudara atau keluarga yang datang ke sekolah dengan keperluan tertentu, maka sebelum adik meninggalkan sekolah atau meninggalkan kelas, melapor dulu ke guru piket yang bersangkutan. Yang keempat, jika bel masuk dibunyikan, seluruh siswa harus masuk kelas secara tertib dan mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran. Yang kelima, jika guru belum hadir di ruangan kelas 5 menit setelah bel masuk atau ganti pelajaran, maka KM harus memberitahukan kepada guru piket. Nanti guru piket yang menghubung guru yang bersangkutan. Yang keenam, selama berada di kelas atau di halaman sekolah, siswa tidak boleh mengganggu ketertiban dalam kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketujuh, waktu istirahat tidak diperkenankan ada di dalam kelas.
Karena waktu istirahat itu adalah waktu untuk santai. Kalian dipersilakan untuk berada di luar kelas, untuk jajan atau untuk bermain, merilekskan pikiran kalian. Yang kedelapan, setiap siswa harus mengikuti upacara hari Senin dan upacara-upacara lain yang diselenggarakan di sekolah atau diselenggarakan di kabupaten. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, siswa tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi ke dalam ruang belajar. Jika ada siswa yang membawa alat komunikasi ke ruang belajar, maka sebaiknya sebelum mengikuti pembelajaran HP dititipkan di petugas. Jika masih tetap memaksa alat komunikasi dibawa ke dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, maka kami para petugas tidak segan-segan untuk mengambil alat komunikasi atau merampas, dan kami tahan untuk sementara. Adik-adikku sekalian, demikianlah barangkali sekilas tentang lingkungan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini, adik-adik sekalian minimal bisa mengetahui tentang tata lokasi dan aturan yang ada di MTS Miftahul Huda. Yang terakhir, kami berharap mudah-mudahan ke depan adik-adik sekalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga adik-adik sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.